Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي بعثه في الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه سراجا ومنيرا اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustaz guru kita yang senantiasa saya mintakan doa keberkahan untuk saya pribadi dan untuk kita semua, Ustaz Amir, para asatidz, para hujjaj, para sepuh yang juga senantiasa saya mintakan doanya untuk keberkahan saya dan untuk keberkahan kita semua. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh Masjid Shafatul Marwah dan seluruh warga khususnya RW 010 yang semoga Allah curahkan keberkahan untuk kita semua di awal pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukti betapa cintanya Allah kepada kita, bukti betapa sayangnya Allah kepada kita. Sampai detik ini Allah tak pernah berhenti mencurahkan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan talabul ilmi bersama-sama. Ucap syukur atas setiap hembusan nafas yang tak ternilai, atas setiap denyutan jantung yang disalurkan melalui nadi kita yang sampai detik ini tidak pernah berhenti, dan semuanya itu adalah gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Nandang di awal, bahwa di dalam Islam ini menjaga kesehatan merupakan bagian dari ibadah dan juga sekaligus menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas tubuh ini. Oleh karena itu, kita semua dianjurkan untuk senantiasa menjaga kesehatan, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani kita. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain hanya satu, yaitu agar kita dapat beribadah dengan sempurna, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, di dalam Islam ada tuntunan-tuntunan atau Islam memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, termasuk cara menjaga kesehatan sebagai wujud ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Masjid Shafatul Marwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini izinkan saya Erik Ramadhani, kebetulan saya seorang tenaga kesehatan dan
diminta sharing sebetulnya ya, bukan tausiah. Kalau saya rasa masih jauh karena masih banyak guru-guru kita yang lebih layak. Tapi insya Allah saya akan mencoba sharing dari sedikit ilmu yang saya dapatkan tentang kesehatan. Ada beberapa cara menjaga kesehatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu dari makan yang kita makan dan minum yang kita minum. Syarat dari makan dan minum yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang halal dan thayyib tentunya. Jadi halal saja tidak cukup. Halal harus thayyib. Karena saat ini banyak makanan halal tapi tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Belum tentu maksudnya ya. Belum tentu mendatangkan kebaikan. Banyak sekali makanan halal. Nah, tentu halal ini juga harus memenuhi syarat-syarat syariat. Baik dari zat maupun cara mendapatkannya. Kemudian thayyib, seperti tadi yang saya disampaikan bahwa banyak sekali makanan-makanan yang halal tapi belum tentu mendatangkan kebaikan. Tentu tantangan untuk kita, kemudian ujian juga untuk kita bagaimana cara kita memilih makanan-makanan yang insya Allah mendatangkan kebaikan untuk kita. Karena saat ini memang tidak lagi seperti zaman saya dulu masih kecil ya, dimasakkan oleh ibu itu sayur sudah pasti ada, lauk ada, dan susu itu sudah luar biasa penyempurna ya. Kalau kita 4 sehat 5 sempurna itu udah susu udah sesuatu hal yang sangat mewah. Tapi sekarang ya seperti bisa kita lihat bersama ya, kita bisa rasakan banyak sekali makanan instan, dan itu mungkin secara status kehalalan insya Allah halal, tapi ketika kita konsumsi belum tentu mendatangkan kebaikan, belum tentu thayyib. Jadi tantangan untuk kita bagaimana kita mengendalikan keinginan kita, karena tentu rasanya sudah berbeda ya. Makanan sekarang bahkan anak-anak kita sudah bisa memilih mana yang ingin dia makan, bukan lagi meminta atau bukan lagi mengikuti apa yang kita sajikan. Padahal menurut kita sebagai orang tua ini sudah insya Allah yang terbaik, thayyib, halal. Tapi karena memang begitu mudahnya mendapat akses informasi, melihat iklan dan yang lain, sehingga lebih tertarik untuk memilih makanan yang belum tentu thayyib. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah menghindari makan dan minum secara berlebihan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada saat memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam hal ini sudah jelas, dan tentu kita semua juga
pernah merasakan ketika makan dan minum melebihi kebutuhan kita. Saya pribadi tentu pernah dan mungkin sering merasakan yang dulu saya selalu ingat waktu kecil itu, kalau ibu bilang itu apa namanya, kemangkaraan. Nah, jadi seperti itulah kondisinya. Jadi bukan mendatangkan kebaikan. Pada saat kita merasakan terlalu kenyang, terlalu makan dan minum secara berlebihan, maka bukan kebaikan yang kita dapat, melainkan rasa tidak nyaman. Kemudian tubuh ini mempunyai batas untuk mengolah asupan makan dan minuman. Jadi kalau menurut ahli gizi, memang sekarang kalau dari ahli gizi adalah kita dianjurkan untuk menakar atau menimbang. Jadi misalkan karbohidratnya, nasinya berapa gram, idealnya seperti itu. Kemudian lauknya atau ikannya, daging semacam itu berapa gram. Kemudian airnya berapa banyak. Itu dalam satu kali porsi makan. Itu idealnya untuk kebutuhan kita, dihitung dengan berat badan dan usia tentu ya. Nah, tapi ketika yang kita makan melebihi dari kebutuhan itu, maka ada beberapa reaksi tubuh atau ada beberapa respon dari tubuh kita. Ada yang disimpan dalam bentuk lemak, dalam bentuk otot, dalam bentuk gula diantaranya. Nah, ketika tubuh sudah tidak lagi mampu mengolah, itu efeknya akan kembali ke badan kita sebagai zat racun. Nah, makanya Allah sudah memberikan kita jangan berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Contohnya pada kasus-kasus diabetes. Sebetulnya tubuh kita secara normal itu mempunyai insulin. Itu normal yang diproduksi oleh organ pankreas namanya ya, yang ada di bawah lambung kita itu ada pankreas. Nah, insulin itu kemampuannya sebagai gambaran, contoh kita gambarkan adalah mencerna karbohidrat atau gula itu sebanyak 2 gram misalkan. Tetapi ketika kita makan berlebih-lebihan, insulin itu tidak mampu mencerna, tidak mampu mengolah gula yang melebihi dari batas kemampuannya. Sehingga apa? Gula itu akan dikembalikan ke darah dalam bentuk gula yang tidak dapat diolah dan tidak dapat diserap oleh sel-sel kita, sehingga timbullah kelebihan zat gula di dalam darah yang pada saat kondisi seperti itu kita bisa namakan sebagai kondisi diabetes. Jadi seperti itu. Pada kondisi normal kita memang mampu, tapi ketika sudah melebihi dari batas yang ditentukan atau kemampuan dari tubuh kita, maka akan kembali kepada tubuh kita dalam kondisi yang tidak bagus. Ya, untuk itu sebagai pengingat diri, marilah kita sama-sama mengkonsumsi makan dan minum sesuai dengan porsi dan kemampuan kita saja. Selanjutnya sesuai sunnah, yang ketiga adalah mengkonsumsi kurma dan madu. Kurma dan madu adalah dua makanan yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan tadi kadar gula ya, kalau kurma itu mengandung gula bukan glukosa tapi fruktosa. Artinya fruktosa itu zat gula yang alami, yang mudah dicerna dan mudah diserap oleh
tubuh kita. Sedangkan glukosa itu memerlukan insulin dalam kadar tertentu, sehingga ketika gula berlebih, insulin tidak lagi cukup untuk mencerna. Sedangkan fruktosa bisa dia langsung masuk ke sel-sel kita. Kemudian madu itu sudah jelas ya, bahkan Allah juga menerangkan di dalam Al-Quran bahwa madu itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah vitamin, mineral, kemudian asam amino dan enzim-enzim baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya untuk menjaga kesehatan kita, yang keempat adalah rajin berpuasa. Kita tahu bahwa puasa ini tidak hanya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi efek yang bisa kita rasakan terhadap kesehatan kita itu sangat banyak. Di antaranya adalah pada saat kita sedang berpuasa, tubuh itu menghancurkan zat-zat yang tidak dibutuhkan yang ada di dalam tubuh kita. Ini dinamakan detoksifikasi tubuh pada saat berpuasa. Termasuk sebagai gambaran, pada saat kita kekurangan gula di dalam tubuh pada saat kondisi sedang berpuasa, sisa-sisa zat gula, lemak, dan yang lain dalam bentuk tabungan di dalam tubuh yang berlebihan kita makan sebelumnya, itu bisa dibakar atau bisa dicerna pada saat kita berpuasa, sehingga yang tadinya kita punya banyak tabungan zat-zat yang tidak bisa dimanfaatkan, pada saat berpuasa semua zat-zat itu bisa dikelola dan bisa diolah oleh tubuh. Nah, jadi itu manfaat dari sisi kesehatan terkait dengan puasa. Kemudian puasa juga secara ruhani dapat menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas bahwa menjaga mata, menjaga telinga, menjaga ucapan, menjaga keinginan, menjaga nafsu syahwat. Nah, di dalam puasa ini itu sudah pasti. Dan efeknya apa? Secara ruhani kita akan menjadi lebih bersih dan lebih sehat, insyaallah ya. Selanjutnya beberapa cara untuk menjaga kesehatan kita, yaitu dengan menjaga kebersihan, baik kebersihan tubuh maupun kebersihan lingkungan. Seperti diriwayatkan dalam hadis Tabrani, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Tentu dalam kebersihan diri ini kita sudah pasti melaksanakan ya, kecuali insyaallah yang kayaknya tidak mungkin ya, kalau kita tidak mandi saja rasanya sudah tidak nyaman ya. Kemudian terkait dengan kebersihan lingkungan, ini himbauan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Alhamdulillah lingkungan kita memiliki TPS ya, tempat pembuangan sampah sementara. Kemudian juga ada petugas yang Masya Allah, kita doakan semoga bapak-bapak petugas kebersihan yang ada di lingkungan kita senantiasa diberikan kesehatan. Karena apa? Terasa sekali ketika saat libur hari raya misalkan, beliau-beliau istirahat, terasa sampah kita menumpuk, kemudian lingkungan kita menjadi kurang bersih. Terkait dengan itu pula, saya berharap dan kita semua mungkin
tidak begitu sulit ya. Jadi kurangilah sampah karena memang dengan mengurangi sampah itu tentu akan efeknya kepada lingkungan kita menjadi lebih bersih, terutama sampah-sampah yang tidak bisa diolah, gitu ya. Dan ini memasuki musim hujan, di mana banyak sekali resiko-resiko yang akan ditimbulkan dari lingkungan yang tidak bersih. Selanjutnya, untuk menjaga kesehatan kita yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu dengan berzikir untuk menjaga kesehatan mental rohani kita. Kita tahu bahwa zikir adalah salah satu bentuk ibadah dengan mengingat Allah, diantaranya memuji Allah, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu juga termasuk ke dalam zikir. Dan zikir ini juga tentu efeknya adalah mendatangkan ketenangan hati, mengurangi stres, memperkuat ikatan spiritual diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, zikir juga dapat meningkatkan kesehatan mental yang baik. Jadi adalah menunjukkan dasar dari kesehatan fisik yang optimal. Karena banyak sekali sakit fisik yang timbul karena terganggunya kesehatan mental. Kira-kira apa Bapak Ibu ini yang terkait dengan kesehatan mental yang mempengaruhi fisik? Contohnya, ya, mengelola stres. Banyak yang kita tidak sadar, contohnya sakit lambung, sakit mah. Sudah lama berobat, kok belum sembuh-sembuh ini sakit mah. Ternyata apa? Pikiran kita. Lambung itu mengeluarkan asam lambung. Dan itu normal sebetulnya. Tapi pada saat kondisi pikiran kita sedang stres, tak terkendali, asam lambung itu akan meningkat produksinya. Sehingga yang pada saat normal itu dia tidak akan mempengaruhi kondisi lambung, tetapi pada saat asam lambung itu meningkat, dia harusnya bisa diolah, tetapi ketika kondisinya berlebihan di dalam lambung, dia akan mengikis permukaan lambung. Nah, sehingga kalaupun diobatin tapi masih stres, nah itu tidak akan berefek banyak gitu terhadap kesehatan lambung kita. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian tekanan darah. Jadi bukan kita orang marah-marah itu dikatakan tekanan darah tinggi, ya belum tentu ya, karena memang sudah sifat juga bisa. Nah, tetapi tekanan darah itu bisa dikendalikan dengan kondisi pikiran kita yang rileks, yang tenang, yang tidak stres. Nah, salah satu obatnya adalah zikir. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa saya pribadi laksanakan dan bisa kita semua coba laksanakan. Selanjutnya adalah olahraga secara rutin. Jika memungkinkan kita melakukan olahraga sesuai dengan anjuran Rasulullah, yaitu berkuda dan berenang ya. Tapi kalau berkuda saya rasa di sini kita sulit, kecuali di Palem, itu pun kita tidak langsung menaiki kudanya ya hari ini. Itu hiburan. Tapi mungkin berenang bisa kita coba sekali-kali. Kemudian olahraga ringan, itu contohnya berjalan, mengitari lingkungan kita gitu ya. Tapi tetap hati-hati ya, terutama di tempat-tempat umum saat ini. Mohon maaf sekali, tujuan kita kadang untuk mencari kesehatan ya, ternyata
di tempat olahraga, tempat-tempat umum itu ternyata belum tentu kita mendapat kesehatan, karena itu banyak sekali yang seharusnya tidak kita lihat, kita tidak bisa menghindari untuk melihat. Mohon maaf. Jadi bijaklah, dan mungkin ini juga bisa kita evaluasi untuk kita bersama, bahwa tanggung jawab menjaga aurat itu juga memang kewajiban kita semua, karena bukan hanya kita, ternyata orang lain juga melihat pada diri kita gitu ya. Itu, dan itulah nanti efeknya adalah bukan lagi menjadi sehat dan merubah niat dan tujuan biasanya ya. Jadi hati-hati. Selanjutnya mengatur pola tidur. Nah, pola tidur ini juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang jangan, berlebihan juga jangan. Nah, tidur yang dianjurkan itu tidur di awal dan bangun di sepertiga malam akhir. Nah, itu ya, di dalam Islam semuanya diatur dengan indah, diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuannya tidak lain adalah mendapatkan satu kondisi kesehatan yang optimal, dan dengan itu pula kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah menjaga pola pikir positif. Berpikir positif dan optimis. Ini merupakan bagian dari iman. Karena berbaik sangka kepada Allah serta bersyukur atas segala ketetapan Allah adalah bentuk pola pikir yang menyehatkan. Jadi kalau kita suuzon terus, nggak ada bagus-bagusnya ya, nah itu tentu terasa kepada tubuh kita bukan hal-hal positif. Jadi semakin banyak pikiran-pikiran negatif, semakin banyak kita suuzon, dan semua serba difikirkan tapi tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan berbalik menjadi kondisi yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan sosial yang baik. Tentu di dalam Islam juga senantiasa dianjurkan untuk menjaga silaturahmi, menjalin hubungan baik dengan sesama, berdampak positif terhadap kesehatan mental dan emosi. Gitu ya, karena dengan silaturahmi kita akan senantiasa merasa bahagia. Ketika kita bertegur sapa, itu tentu bukan marah tentu yang akan datang, tapi akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, untuk itu sama-sama kita menjaga silaturahmi dari yang dekat, gitu ya, saudara, orang tua, tetangga, gitu ya. Jadi itu diantaranya ada 10 kiat-kiat atau 10 anjuran di dalam Islam untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu makan minum yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib ini tidak bisa dipisahkan, harus satu kesatuan. Kemudian tidak makan dan tidak minum secara berlebih-lebihan. Mengkonsumsi kurma dan madu sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Rajin berpuasa, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rutin berolahraga, selanjutnya mengatur pola tidur, menjaga pola pikir positif, dan menjaga hubungan sosial yang baik melalui silaturahmi yang senantiasa terjaga. Itulah tadi yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah menjaga kesehatan merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan yang terpelihara memungkinkan kita untuk dapat beribadah kepada Allah
dengan sebaik-baiknya. Dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat insyaallah untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk Bapak Ibu dan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.